Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Pujiandayani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kali ini saya akan melakukan analisa jurnal tentang perencanaan strategi sistem informasi pada PT Optima Trading. Jurnal ini saya ambil dari karya Zukriyanti, Nuraini Hidayah, dan Elsi Rahajeng dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendahuluan. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan proses identifikasi portofolio. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung perusahaan dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi sistem informasi ini penting bagi kemajuan bisnis karena akan mendorong berbagai perusahaan untuk mengadakan suatu pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang digunakan. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Optima Trading pada saat ini diantaranya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang belum dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di PT Optima Trading. Masalah yang kedua adalah infrastruktur dan aplikasi sistem informasi atau teknologi informasi pada PT Optima belum mampu mendukung proses bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif. Kurangnya SDM di divisi TI itu berakibat pada kurang maksimalnya proses kerja karena divisi TI tidak mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan pihak manajemen dalam pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi. Yang keempat adalah belum adanya sistem yang terintegrasi antara divisi menimbulkan masalah, yaitu adanya pengulangan data dari divisi keuangan ke divisi SDM atau perpindahan data tidak dapat dilakukan secara langsung, jadi harus melalui media penyimpanan. Masalah berikutnya pada PT Optima Trading yaitu belum mempunyai aplikasi khusus, misalnya di divisi SDM masih menggunakan MS Word dan MS Excel untuk membuat laporan sehingga data-data yang diperlukan harus diketik satu persatu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perencanaan strategi sistem informasi. Itu tujuan secara umumnya, sedang tujuan khususnya adalah untuk menghasilkan analisis lingkungan bisnis dan informasi pada PT Optima Trading dan menentukan strategi apa yang cocok untuk sistem informasi dan teknologi informasi bagi PT Optima Trading. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan dua cara, yaitu metode pengumpulan data dan metode perencanaan strategi sistem informasi. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedang untuk metode analisis perencanaan strategi sistem informasi yang digunakan adalah menggunakan metode Watts dan Preparts. Tool yang digunakan terdiri dari analisis PES, analisis SWOT, analisis Porter, Firefox, analisis value chain, analisis CSF, dan analisis portofolio McFarlane. Kemudian analisis lingkungan bisnis internal digunakan untuk menentukan posisi PT Optima Trading terhadap pasar. Yang pertama adalah analisis CSF. Analisis CFF itu dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan PT Optima Trading dan analisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan strategi bisnis organisasi pada PT Optima Trading. Tujuan utama yaitu menyediakan produk standar keselamatan internasional di Indonesia. CFF-nya adalah memperkenalkan produk ke berbagai daerah. Kemudian ada meningkatkan jumlah customer, yaitu CFF-nya dengan peningkatan volume pemasaran dengan measure persen pertumbuhan. Untuk menghasilkan pendapatan dengan penjualan produk standar keselamatan, CFF-nya adalah dengan meningkatkan penjualan produk dan mengkoordinasikan setiap divisi yang ada dengan measure adalah persen kesesuaian antara divisi.
Kemudian tujuan utama berikutnya yaitu menjadikan PT Optima Trading sebagai organisasi yang terkoordinir dengan baik, yaitu dengan CFF mengadakan pelatihan dan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi, sedang measure-nya adalah persen kemampuan staf dan karyawan dan persen penyelesaian tugas pokok dan fungsi tertentu. Tujuan utama yang berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan staf dan karyawan dengan CFF membangun reputasi atau nama baik perusahaan baik internal maupun eksternal dengan measure indeks kepuasan pelanggan. Tujuan utama berikutnya meningkatkan kapabilitas organisasi dengan CFF meningkatkan ketersediaan dana dan memanfaatkan semaksimal mungkin dan meningkatkan ketersediaan fasilitas dengan measure persen ketersediaan dana dan persen ketersediaan fasilitas. Sedangkan untuk mengoptimalkan modal, tujuan ini masih belum dilakukan dan belum dapat dilakukan penilaian. Analisis SWOT yaitu kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Optima Trading yaitu memiliki produk yang berkualitas, memiliki variasi produk yang lengkap sesuai dengan kebutuhan, kemudian memiliki karyawan yang ahli di bidangnya. Kekuatan yang keempat, PT Optima Trading selalu melakukan pelatihan dan training untuk pengembangan kompetensi dari setiap karyawan. Kemudian kekuatan kelima, memiliki modal yang besar dari para pemegang saham. Kekuatan keenam, memiliki sistem kontrol atau pengendalian kerja yang baik. Dan kekuatan yang ketujuh adalah fasilitas kantor yang memadai. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh PT Optima Trading diantaranya memiliki kompetitor yang kuat seperti Moren Morita dan Oskos. Kemudian sebagian besar produk GMAX itu harganya mahal. Kelemahan yang berikutnya, produk yang dipasarkan tidak termasuk kebutuhan masyarakat secara umum. Kelemahan yang keempat adalah jumlah SDM di bidang IT masih terbatas. Kelemahan kelima, kesadaran masyarakat tentang produk standar keselamatan itu masih sangat kurang. Kemudian yang keenam, kurangnya pemasaran dan promosi produk. Kemudian peluang yang dimiliki oleh PT Optima Trading yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan standar keselamatan, jadi menjadi peluang untuk dimasuki. Kemudian yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan yang luas. Yang ketiga, mengadakan inovasi baru dengan menambahkan produk yang lebih bervariasi untuk masyarakat umum. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pemasaran secara online. Yang kelima, menarik perhatian dan minat customer dengan penawaran diskon yang menarik. Kemudian untuk ancaman yang dimiliki dari PT Optima Trading itu maksudnya kompetitor atau perusahaan sejenis dengan produk yang lebih inovatif, kemudian perkembangan teknologi yang terus meningkat. Yang ketiga, adanya pelayanan yang kurang baik atau kurang ramah, memungkinkan penurunan jumlah customer. Yang keempat, Indonesia masih belum memahami mengenai produk standar keselamatan. CFF usulan yaitu untuk tujuan utamanya menyediakan produk standar keselamatan internasional di Indonesia. CFS usulannya adalah memperkenalkan produk ke berbagai daerah dengan measure persen perkembangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah customer dengan CFF usulan peningkatan volume pemasaran dengan measure jumlah customer. Kemudian ketiga, menghasilkan pendapatan dengan penjualan produk standar keselamatan dengan CSF usulan peningkatan volume penjualan produk dan persen pertumbuhan. Yang keempat, menjadikan PT Optima Trading sebagai organisasi yang terkoordinir dengan baik. CFS usulan adalah mengkoordinasikan setiap divisi yang ada dengan persen kesesuaian antara divisi. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan staf dan karyawan dengan mengadakan pelatihan. Measure-nya adalah persen kemampuan staf dan karyawan. Yang berikutnya, CFS usulannya adalah meningkatkan kapabilitas organisasi dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dan membangun reputasi atau nama baik perusahaan baik internal maupun eksternal dengan measure persen penyelesaian tugas pokok dan fungsi tertentu serta indeks kepuasan pelanggan. Tujuan utama berikutnya yaitu mengoptimalkan modal dengan CSF usulan peningkatan ketersediaan dana dan memanfaatkan dengan measure-nya adalah persen ketersediaan dana.
strategi yang diusulkan dari strategi SO atau kekuatan dan peluang, yaitu menambahkan variasi produk untuk masyarakat umum S2O3. Yang kedua, meningkatkan pemasaran ke seluruh Indonesia khususnya daerah rawan bencana dari S2O6. Ketiga, memberikan pengetahuan akan pentingnya standar keselamatan dari S4O1. Yang keempat, membuka cabang baru di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah rawan bencana dari S6O6. Kemudian berikutnya yaitu meningkatkan kualitas produk dengan inovasi baru, yaitu dari S1O3. Dan yang keenam, membuat website untuk media penjualan. Strategi WO atau dari kelemahan dan peluang, yaitu meningkatkan variasi produk dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dari W3O3, membuat produk promosi dan diskon untuk customer W2O5, meningkatkan inovasi-inovasi baru mengenai produk standar keselamatan dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya dari W1O3, dan yang keempat, meningkatkan promosi dan pemasaran produk secara online dari W6O4. Yang kelima adalah meningkatkan perekrutan atau pembinaan SDM di bidang IT. Strategi ST atau kekuatan ada sekaligus ancaman, yaitu lebih meningkatkan lagi kualitas produk yang telah ada, diambil dari S5T1. Yang kedua, memberikan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepada customer dari S5T3, meningkatkan lagi promosi produk standar keselamatan ke masyarakat luas dari S1T4. Yang keempat, mengoptimalkan modal dengan penggunaan teknologi yang terus meningkat dari S6T2. Dan yang kelima, meningkatkan koordinasi setiap divisi agar bekerja dengan baik dibandingkan perusahaan sejenis lainnya dari S7T1. Strategi WT atau kelemahan dan ancaman, yaitu meningkatkan hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta dari W1T1. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang standar keselamatan dari W5T4. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran dan promosi produk ke masyarakat umum dari W6T4. Dan yang keempat adalah meningkatkan pelatihan atau training kepada karyawan mengenai standar keselamatan dan teknologi terbaru dari W4T2. Spesifikasi hardware dan software pada Optima Trader yang digunakan saat ini dapat dilihat pada gambar, yaitu masih hardware dan softwarenya masih menggunakan standar, kemudian softwarenya masih menggunakan MS Office 2010, sedang aplikasi yang digunakan adalah website. Dari analisis lingkungan eksternal dapat diketahui gambaran tren teknologi saat ini adalah adanya tren center, tren aplikasi sistem informasi, dan tren jaringan komputer. Maka analisis kebutuhan informasi dan strategi bisnis SI untuk memperkenalkan produk ke berbagai daerah, CSF-nya adalah memperluas daerah pemasaran dengan measure jumlah persebaran daerah pemasaran, dan analisis SWOT-nya adalah dari S2 SO4. Kebutuhan informasi, data laporan pemasaran dan data perkembangan pasar, dan data lokasi pemasaran. Strategi sistem informasi yang digunakan adalah sistem informasi pemasaran. Untuk peningkatan volume pemasaran, CSF-nya adalah membuat komitmen dengan customer dan mengadakan pertemuan dengan measure indeks peningkatan pemasaran. Analisis SWOT-nya adalah ST3, WO2, WO4, WT3 dengan kebutuhan informasi, data laporan pemasaran, data pertemuan dengan customer. Strategi sistem informasi yang digunakan adalah SI pemasaran. Peningkatan volume penjualan produk standar keselamatan, CSF-nya adalah mempromosikan produk standar keselamatan dengan measure persen peningkatan penjualan. Untuk analisis SWOT-nya SO2, SO4, ST3, WO2, WO4, dan WT3. Kebutuhan informasinya adalah laporan pemasaran, data produk, data pemasaran produk, data pengiriman produk, data customer, data penjualan. Kemudian strategi
SI-nya SI pemasaran dan SI penjualan. Untuk mengolah dan memproses informasi serta membuat laporan tentang pemasaran dan penjualan produk, yaitu ACSF-nya adalah bekerja sama dengan divisi TI untuk memanfaatkan TI atau SI dalam menyelesaikan laporan divisi marketing secara lebih cepat. Kebutuhan informasinya adalah data laporan pemasaran dan data promosi dengan strategi SI pemasaran. Potensi atau manfaat dari strategi sistem informasi yang untuk SI pemasaran, yaitu potensi manfaatnya adalah meningkatkan jumlah customer, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengambilan keputusan pemilihan lokasi pemasaran, mempermudah pemilihan media promosi yang paling efektif dan efisien, kemudian mempermudah pencarian data-data produk dan meningkatkan produktivitas kinerja divisi marketing. Untuk ECRM, potensi manfaat yang diperoleh adalah meningkatkan kepuasan dan jumlah customer, yang kedua meningkatkan loyalitas customer terhadap perusahaan, mempermudah komunikasi yang interaktif kepada customer, mempermudah penyampaian kritik dan saran customer, mempermudah penilaian terhadap tingkat kepuasan customer, memberikan peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar. Untuk EHRM, yaitu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, meningkatkan kemampuan karyawan, mempercepat keputusan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan, meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, meningkatkan kinerja atau produktivitas dari karyawan, mempermudah penilaian terhadap karyawan, mempercepat mendapatkan informasi karyawan dan membantu memperbaiki lingkungan kerja perusahaan serta meningkatkan kompetensi karyawan untuk memasuki segmen pasar yang baru. Untuk sistem informasi penjualan, yaitu meningkatkan penjualan produk, meningkatkan pendapatan, memudahkan dalam transaksi penjualan, memudahkan dalam pengambilan keputusan penjualan, meningkatkan jumlah customer serta dapat memudahkan mendapatkan data penjualan. Dari SI akuntansi, potensi manfaatnya adalah memudahkan dalam penentuan anggaran, memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, memudahkan dalam mengoptimalkan modal. Dari SI pengontrolan dan pengendalian kinerja, itu dapat meningkatkan efektivitas setiap divisi, meningkatkan kinerja setiap divisi, dan memudahkan dalam pembuatan laporan setiap divisi. Strategi TI untuk usulan jaringan komputer dapat dilihat pada gambar, yaitu di sini ada sistem lain, kemudian ada servernya juga. Kebutuhan hardware yaitu yang diusulkan 7 buah PC, 1 unit aplikasi server, 1 database server, 1 unit switch, 1 unit router, 1 unit access point, dan kemudian 1 unit printer serta ruang kerja divisi IT dan ruang server full AC. Kesimpulan dari analisa jurnal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sistem informasi untuk pemanfaatan strategi sistem informasi ini ditujukan untuk membantu PT Optima Trading dalam merencanakan hal-hal strategis yang akan membantu PT Optima Trading dalam mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua adalah penambahan struktur organisasi pada bidang SITI itu ditujukan agar dapat lebih meningkatkan kinerja PT Optima Trading. Kemudian yang ketiga adalah membantu PT Optima Trading dalam pembuatan laporan yang lebih baik dan berkualitas sehingga data-data yang diperlukan tidak diketik satu persatu. Demikian tadi presentasi dari saya tentang analisa jurnal di PT Optima tentang penggunaan strategi sistem informasi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.